Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 106. Belas, 16, baris ke-16 dari bawah. Baris ke-16 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi salasu, tiga hal ini adalah la budda minha, yang harus dilakukan, fit taubati, di dalam bertobat, minaz zunubi, dari dosa-dosa. Tiga hal itu adalah menyesal terhadap dosa, tidak melakukan dosa itu, dan meninggalkan, bertekad kuat meninggalkan selama-lamanya perbuatan dosa. Itu harus dilakukan jika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati takunu bainal abdi wa baina rabbih, jika dosa tersebut antara hambanya dan antara Tuhannya. Jadi kalau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dilakukan itu tiga: menyesal, tidak berbuat dosa lagi, bertekad kuat tidak melakukan dosa itu selama-lamanya. Wa yuzadu, dan ditambahkan, alaiha, atas hal itu, syartun rabi'un, syarat yang keempat. Jadi ada syarat yang keempat, fi dzunubil lati takunu bainal abdi wa baina ghairihi minal ibadi, jika dosa tersebut antara seorang hamba dan antara seorang hamba-hamba Allah yang lain, antara sesama manusia. Jika dosa tersebut sesama manusia, syarat yang tiga tidak cukup. Kita memukul orang, lalu kita istighfar, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, astaghfirullah,
Astaghfirullahaladzim tidak akan diampuni oleh Allah, karena ada syarat yang keempat jika berkaitan dengan manusia. Wa bayanu dzalika, penjelasan hal itu sebagai berikut: annahu in zalama ahadan, yaitu jika seseorang menzalimi seseorang minal adamiyyin, dari kalangan manusia, fi nafsin berupa jiwa, au irdin atau kehormatan, au malin atau berupa harta, wajaba alaihi ayyuradda haqqahu, dia harus mengembalikan haknya kepadanya, bitamkinihi, sebisa mungkin, minal kisosi, berupa kisos, fil mazalimi, di dalam perbuatan zalim, an-nafsiyati, yang berupa jiwa, waraddil mazalimi, mengembalikan yang zalim, al-maliyati, jika berupa harta, harta yang pernah dicuri, harta yang pernah dikorupsi, harta yang pernah dirampok dari orang lain, wa talabal ihlali, dan meminta halal, fil mazalimil irdiyati, jika berkaitan dengan harga diri. Jadi kalau berkaitannya dengan harga diri, tinggal minta maaf, mudah-mudahan mau memaafkan. Kalau orang tersebut menuntut syarat-syaratnya kita penuhi, hadirin sekalian. Nah, yang berat adalah jika kita mengambil uang orang lain, kita tidak cukup minta maaf, tetapi harus mengembalikan uang tersebut kepada yang berhak, hadirin sekalian. Baru minta maaf, dan dosanya insya Allah diterima oleh, dan insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada koruptor mengambil uang negara yang sangat banyak, lalu dia berpikir, nyantunin anak yatim ntar juga beres, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni, dan menyantuni anak yatimnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak yatimnya boleh nggak nerima? Anak yatimnya nggak tahu, jadi nerima tetap boleh, halal buat anak yatimnya, hadirin sekalian. Buat fakir miskin yang disantuninya, selama tidak tahu itu hasil koruptor, halal buat mereka, karena hukumnya dikasih. Tapi orang yang korupsi lalu dia nyantuni anak yatim dengan harapan dosanya diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang tersebut harus dikembalikan ke kas negara, atau kepada rakyat, atau kepada yang memang diperuntukkan untuk itu, baru dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini kaitannya dengan hukukul adamiyyin, hak-hak manusia. Maka hak-hak manusia ini lebih berat. Kita harus minta maaf dulu baru bertaubat kepada Allah. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, tinggal bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Maka kita taubat itu kebutuhan kita, bukan beban, hadirin sekalian. Agar jiwa kita ini tenang, tentram, bahagia, kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaihi, dan wajib bagi orang tersebut badlu juhdihi, mencurahkan seluruh perhatiannya, fi dzalika, di dalam keridoan itu, hasba imkanihi, sebatas kemampuan. Jadi harus mencurahkan perhatian untuk mengembalikan uang tersebut, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga, yajibu alaihi, wajib bagi seseorang, idza taba, jika bertobat, min tarki syai'in minal faraidi, jika seseorang berbuat dosa meninggalkan kefarduan, al-lazimati, yang wajib, kas solati, seperti solat, was zakati, dan zakat. Jadi ada orang berbuat dosa, berbuat dosanya meninggalkan solat, tidak membayar zakat, maka tidak diterima taubatnya sebelum dia mengqadha solat tersebut, hadirin sekalian. Begitu juga
dia tidak membayar zakat, itu dosa hadirin sekalian. Dia mampu nggak bayar zakat, itu dosa. Maka meskipun dia bertobat kepada Allah, tidak diterima tobatnya sampai dia bayar zakat lalu bertobat kepada Allah. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ayatadarraka ma fatahu min zalika bil qada'i hasbal istita'ati wal imkani. Dia harus mengerjakan apa-apa yang telah dia tinggalkan berupa mengqadha salat atau membayar zakat sebatas kemampuan dan sebatas kemungkinan. Misalkan dia berbuat dosa, tidak bayar zakat, tiba-tiba dia jatuh miskin, maka mau bayar zakat udah nggak bisa, tetap dia bertobat kepada Allah. Zakatnya dicicil hadirin sekalian, karena dulu pernah kaya, nanti kalau sudah kaya lagi dia baru bayar, tetap niat bayar zakat hadirin sekalian. Jadi kalau berdosa kaitannya dengan meninggalkan kewajiban, kewajiban kepada Allah harus ditunaikan, baru orang tersebut bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.